Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Tribun Series Suara Rakyat bersama saya Agus Rumpoko, jurnalis Banjarmasin Post. Dan juga kami mendatangkan narasumber. Beliau adalah Bapak Dr. Ghazali Rahman SSOS MSI, pengamat sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Dan juga kami juga mendapat kehormatan narasumber kami yang kedua adalah Bapak Arif Budiman SE KTG PhD, ahli politik marketing dari Universitas Lambung Mangkurat juga. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Agus. Apa kabar? Baik sekali kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertemu kembali kita ya. Bertemu kembali kita. Iya. Ini berkaitan dengan Pak Ghazali, Pak Arif, berkaitan dengan malam tadi. Ya. Debat terakhir, debat pamungkas gubernur, calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan yang juga kami headline-kan di koran Banjarmasin Post hari ini antara Bapak Muhyiddin dan dengan pasangannya Pak Hasnur Riyadi Sulaiman yang merupakan calon nomor urut 1 melawan Ibu Raudatul Janah atau Acil Odah yang berpasangan dengan Ahmad Rozani Imawan yang merupakan pasangan nomor urut 2. Kita akan membahas soal debat dan pasca debat hingga 27 November yang akan datang. Bapak-bapak lihat malam tadi ya, kira-kira lihat Pak Ghazali, pertama-tama kita ke Pak Ghazali dulu. Bagaimana tanggapan debat Pak Ghazali malam tadi? Kalau kita perhatikan debat tadi malam standar ya. Standar artinya masing-masing kandidat baik paslon nomor 1 maupun paslon nomor 2 memberikan jawaban-jawaban ya yang boleh dikatakan memiliki berbagai solusi dan lain sebagainya ya. Nah, jadi harapan kita tentu itu punya dampak kan. Tetapi kalau kita cermati lebih jauh bahwa sesungguhnya debat politik itu ya itu punya pengaruh ya kepada pemilih ya, terutama kepada negara-negara atau bagi negara-negara yang demokrasinya sudah matang. Nah, itu kan sudah matang ya. Tidak mengkal lagi kan. Jadi negara-negara yang demokrasinya matang itu debat itu berpengaruh sangat signifikan bagi pemilih. Nah, situ kan. Nah, kembali ke kita kan. Sekarang bagi kita Indonesia pada umumnya dan publik Kalimantan Selatan seperti apa pada khususnya ya, apakah demokrasi di benua ini sudah matang apa enggak? Nah, itu di situ kan. Jadi berdasarkan hasil survei, penelitian dan lain sebagainya untuk kasus di Indonesia ya. Nah, debat itu punya dampak secara signifikan kepada pemilih kisaran antara 5 sampai 10%. Situ kan. Kenapa? Karena debat itu ya khusus di kita itu sasarannya adalah para pemilih rasional secara umum ya, secara umum. Padahal kita tahu bahwa pemilih di Indonesia itu kita bisa kelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama pemilih tradisional emosional itu kan. Kemudian yang kedua pemilih rasional emosional dan yang ketiga pemilih rasional. Segmen ketiga segmen ini punya proporsi yang berbeda. Ya, pada segmen pertama, pemilih tradisional yang emosional itu umumnya mendominasi kan pemilih kita ya. Dan ini tidak begitu berdampak kan hasil debat ya, yang sudah dilaksanakan oleh KPU ya, KPU Kalsel itu. Kemudian yang kedua, segmen masyarakat yang termasuk dalam kelompok rasional emosional ini rata-rata kelas menengah ke atas. Nah, sedangkan kelompok yang ketiga ini kelas atas ini ya, itu kelompok yang rasional itu debat itu punya pengaruh ya. Kenapa? Karena sebagian besar swing voter ya yang belum menentukan pilihan itu biasanya ya ada
pada kelompok yang rasional. Nah, sehingga debat pamungkas tadi kan itu adalah penentu titik bagi mereka untuk menentukan pilihan. Nah, itu seperti itu. Jadi sampai sejauh ini masih 5% aja malah 5 pengaruhnya. sampai 10% itu kan. Artinya belum matang benar kah atau tengah-tengah atau bagaimana? Ya, boleh dikatakan kita bisa melihat kan kualitas demokrasi kita ya. Nah, kita seringkali terjebak dalam demokrasi yang prosedural, bukan demokrasi yang substansi. Gitu kan. Itu yang menjadi tantangan bagi kita sebagai sebuah negara besar ya yang akan terus meningkatkan kualitas demokrasi kita dari waktu ke waktu. Kalau cuma 5%, apakah debat ini masih perlu atau harus ditingkatkan lagi? Perlu, tidak Masih bisa perlu? tidak. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengatakan debat itu tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. 5 sampai 10% secara umum ya. Kita tidak tahu persis begitu apa di Kalimantan Selatan. Cuma kisaran 5 sampai 10%. Di situ kan. Nah, itu kembali lagi juga ya terkait lagi dengan figur kandidat. Nah, kandidat ya kita tahu dalam penentuan kemenangan itu ada 4 faktor yang berpengaruh ya. Yang pertama kekuatan figur ya. Kemudian yang kedua kekuatan program, visi misi ya. Kemudian yang ketiga kekuatan mesin politik kandidat dan yang keempat logistik. Nah, jadi keempat hal ini satu kesatuan ya melekat dalam diri kandidat calon gubernur, wakil gubernur ya. Nah, misalnya kekuatan figur itu secara umum kisaran antara 70 sampai 80% menentukan pilihan. Kemudian program, kemudian disusul dengan mesin politik partai, dan yang terakhir hal yang tidak kalah pentingnya adalah logistik. Atau dalam istilah politik itu gizi politik, Pak ya. Jadi politik itu perlu gizi juga ya. Tidak bisa tidak. Seperti itu ya. Kalau Pak Arief melihat debat malam tadi atau mungkin juga dikaitkan dengan debat sebelumnya, itu kayak apa sampean melihat? Kalau dari sisi debatnya berjalan dengan baik. Ya kan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh KPU sebagai pelaksana. Pertama adalah sebagai alat untuk mensosialisasikan lebih cepat. Ya, mensosialisasikan lebih cepat program-program kerja dan melihat secara langsung figur mereka, terutama bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka menyampaikan argumen, kemudian bagaimana mereka menghadapi pertanyaan yang sulit dan langsung dijawab secara spontan. Nah, cuman ya seperti yang disampaikan oleh senior saya, di Indonesia memang debat itu hanya gimmicknya saja. Ya, hanya gimmick-gimmick dari pelaksanaan demokrasi. Ya, daripada dulu tidak ada debat sama sekali kan, sekarang sudah ada debat, sudah lebih baik. Dan saya sependapat dengan beliau bahwa masih ada sekitar, kalau tadi 5 sampai 10 berarti masih ada 90% lagi faktor penentunya. Nah, faktor penentu orang akan memilih. Tapi secara lebih jauh lagi kalau kita lihat tingkatannya ya, tadi itu secara garis besar berapa persen generasi Z yang menonton, ya kan, berapa generasi X, generasi baby boomers yang menonton. Saya membayangkan karena tidak ada data pasti yang kita lihat, anak mudanya tidak banyak yang menonton. Mereka sibuk dengan pekerjaannya, sibuk di kafe misalnya. Ini hanya generasi-generasi seperti kami yang menonton debat itu. Yang anak mudanya tidak ada, mereka sibuk dengan hal-hal yang lain. Nah, padahal dari segi statistik, ya data statistik, mereka lah pemilih terbesar di segmen itu. Dan ini yang kurang diperhatikan dari sisi debat. Nah, apakah debat akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Kecil, ya kecil. Karena memang dari survei-survei yang dilakukan di kota-kota besar di Indonesia, ya tadi hanya 5-10% akan mempengaruhi orang untuk memilih, karena sebelumnya mereka sudah punya calon yang sedang dielus. Ya, jadi sebelum debat dan sesudah debat mereka sudah punya kalau dalam bahasa Banjar itu ada undas sendiri yang dia pegang. Ada jagoan yang dia pegang. Nah, ketika mereka sedang berdebat pun ya itu tidak akan merubah persepsi mereka. Nah, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang harus kita bawahi debat bermanfaat. Ya, debat bermanfaat supaya bisa melihat langsung, melihat program kerja, dan bahkan
yang harus kita lihat adalah setelah debat itu. Ya, biasanya setelah debat itu muncul gimmick-gimmicknya. Nah, dulu ada ikon macam-macam, ya kan. Nah, itu yang menarik, tapi di Banjarmasin sepertinya tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Kalau dulu masih sempat kelihatan, sekarang tidak ada, masih adem ayem. Nah, ini juga patut dipertanyakan. Artinya gaungnya tidak terlalu euforia debat itu tidak sampai, ya kan. Coba kalau kita lihat debat presiden misalnya, setelah debat besoknya muncul gimmicknya kan di sosial media dan lain-lain ya. Setelah debat itu ada ikon, ada meme dan lain sebagainya. Nah, di tempat kita tidak ada. Jadi ibaratnya ya panas-panasnya itu tidak menyebar. Debat itu hanya di kalangan tertentu yang memang memperhatikan. Mungkin generasinya adalah generasi X misalnya atau generasi baby boomer, tapi generasi Y sendiri atau generasi milenial sendiri sepertinya mereka tidak memperhatikan lebih lanjut tentang debat ini. Nah, ini juga patut disayangkan seperti itu. Berarti masukannya ke KPU nih, Pak lah. Kira-kira salah tempat, salah audiens, penempatan atau bagaimana? Kalau salah tempat tidak ada hubungannya ya. Yang memang mungkin para generasi tersebut belum menganggap ini bagian terpenting untuk mereka perhatikan. Ya, seperti itu. Nah, karena apa? Mereka akan datang nanti tanggal 27 November, 1 atau 2 hari sebelumnya itu yang menjadi injury time. Ya, injury time terjadi perubahan-perubahan persepsi dari para kandidat, dari para pemilih milenial itu. Saat ini mereka santai-santai aja. Mereka tidak peduli dengan ada debat atau tidak ada debat, ada poster atau apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Mereka akan nanti injury time-nya 1 atau 2 hari sebelum pemilu nanti, pencoblosan itu nanti. Seperti itu. Jadi tidak ada salah. KPU sudah mensosialisasikan, Bawaslu sudah melakukan aktivitas banyak sekali yang kita sangat hargai ya, dan kita sangat apresiasi. Tetapi memang ketertarikan mereka terhadap politik masih belum begitu kuat ya kepada generasi milenial seperti kita. Atau Pak Ghazali, KPU harus mengadakan debat di ruang-ruang akademisi misalnya. Kan selama ini bisa atau melakukan calon itu di kampus misalnya, atau diarahkan ke situ, gimana Pak Ghazali? Kalau kita lihat apa yang dilakukan selama ini, kita pikir sudah pas aja, Pak ya. Betul, nah, itu pas aja. Masalahnya kemudian kalau kita bawa ke kampus atau gimana kan ada masih perdebatan itu pro dan kontra itu ya. Nah, jadi sebagaimana Pak Arif sampaikan tadi bahwa ketertarikan pemilih terhadap debat itu masih belum begitu antusias, Pak ya. Betul. Antusias. Kenapa? Karena mereka banyak punya rujukan kan, punya referensi untuk menentukan pilihan. Nah, salah satu referensi mereka itu adalah tokoh-tokoh ya atau kelompok pemilih rasional ini. Nah, maka dari itu ketika debat ini selesai, itu sebagian pemilih yang belum menentukan pilihan, kita pernah melakukan survei ya, jadi mereka saya menunggu pendapat si A dulu kan kemana arahnya kan. Nah, yang juga masuk dalam kelompok swing voter. Jadi kelompok swing voter yang segmen pemilih yang rasional ini ya, pilihannya itu ya dia akan menjadi referensi bagi pemilih yang lain. Jadi walaupun dampak dari debat itu kisaran 5-10% saja bagi pemilih, itu tetap kan punya pengaruh terhadap pemilih. Pemilih itu kan ada yang sudah menentukan pilihannya sudah tidak akan berubah, itu kan. Mungkin akan berubah, itu kan. Belum menentukan pilihan, itu kan. Jadi kelompok pemilih yang belum sampai pada hari itu mereka terkategorisasi lagi dalam beberapa kategori ini. Nah, bagi mereka yang sudah punya pilihan yang tetap itu kan tidak bisa diganggu-gugat lagi, Pak ya. Itu kan apapun terpaan dan lain sebagainya itu dia sudah
fix memilih si A misalnya. Kemudian bagi pemilih yang mungkin akan berubah, nah ini kan nih ada kemungkinan lari dan seterusnya itu ya. Dan yang belum menentukan pilihan atau swing voter ini yang menunggu kan debat pamungkas, kemudian referensi dari kelompok-kelompok yang pemilih rasional, tokoh-tokoh, figur-figur tertentu itu yang menjadi kunci-kunci dalam masyarakat itu menjadi referensi mereka dalam menentukan pilihan pada hari H. Gitu kan. Kemudian juga harus kita pahami juga ya, saat ini kan pergeseran tontonan masyarakat kita itu mengalami pergeseran yang luar biasa. Saya seringkali mensimulasikan di kelas itu ya, kelas saya itu sekitar 120 mahasiswa. Saya tanya saudara-saudara siapa yang hari ini nonton televisi? Tidak ada yang mengangkat tangan, Pak. Itu kan. Terus saya lebar lagi kan pertanyaan. Dalam satu minggu ini ada yang menonton televisi? Enggak ada juga kan? Nah, artinya apa? Artinya tontonan mereka ya dalam hal media massa ini sudah mengalami pergeseran. Jadi televisi ya bukan lagi satu-satunya tontonan ya yang menjadi apa media bagi mereka dalam memperoleh informasi, hiburan dan lain sebagainya. Tentu di sini kan KPU Bawaslu dan seterusnya itu menggunakan media sosial lah yang WhatsApp ya, kemudian TikTok ya, Instagram, Facebook dan lain sebagainya itu adalah media yang sekarang ini luar biasa kan, luar biasa diminati oleh hampir semua generasi ya, bukan hanya generasi milenial saja, termasuk juga generasi yang tua-tua. Kalau saya masih muda ya. harus kita betul. Jadi karena masih 5-10% yang pengaruh debat gitu, artinya paslon ini masih harus berjuang lagi gitu untuk sampai di 27. Kemudian kita perlu tanya ini kira-kira paslon ini harus bagaimana setelah ini gitu. Tapi sebelum ini dijawab bapak-bapak, kita break sebentar. Demikian.